Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat ya. Selamat berjumpa kembali di pelajaran prakarya. Ya, baik, pada materi di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang kerajinan limbah ya, dari bahan lunak. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu ya, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan ya, dari bahan limbah lunak sebagai rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan ya. Tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu kalian mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak ya, berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat ya. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu kalian mampu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan originalitas ide dan cita rasa diri sendiri ya. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini ya. Kemudian kita melangkah ke bab yang pertama yaitu kerajinan limbah lunak ya. Apa itu limbah? Mungkin kalian sudah tahu dan kadang-kadang banyak ya di sekitar kita limbah itu. Limbah itu adalah bahan atau barang yang sudah tidak terpakai lagi ya. Jadi artinya barang yang sudah terbuang. Namun oleh beberapa orang limbah itu bermanfaat ya, seperti kalau kalian habis minum aqua itu gelas aquanya pasti plastik aquanya dibuang ya. Nah, oleh tukang rongsok atau pemulung diambil dan bisa bermanfaat ya. Nah, akan Bapak bahas pada pertama kali itu prinsip kerajinan bahan limbah lunak ya. Yang pertama, limbah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama berdasarkan wujudnya ya. Limbah itu dilihat dari jenis fisiknya atau wujudnya. Nah, terdiri dari limbah gas ya. Kemudian limbah cair dan limbah padat. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, limbah gas ya. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas ya. Contohnya limbah yang berbentuk gas itu antara lain ada karbon dioksida atau CO2, ada karbon monoksida atau CO, ada HCl, ada NO2 dan SO2. Nah, berikutnya yang kedua ada limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, atau tetesan AC, air rembesan AC ya, air sabun, dan minyak goreng kembangan atau jelantah. Itu contoh dari limbah cair. Nah, limbah yang ketiga atau limbah yang terakhir yaitu limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berwujud atau berupa padat ya. Contohnya kotak kemasan ya, buku sajanan,
plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas ya. Itu contoh-contoh atau pembagian limbah ya berdasarkan kelompok dan jenisnya. Nah, berikutnya kalau tadi berdasarkan wujudnya, sekarang berdasarkan sumbernya. Berbagai sumber yang bisa mengakibatkan limbah yaitu antara lain pertama dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini ditimbulkan karena adanya kegiatan pertanian. Contohnya seperti pengambilan rumput. Ketika sudah dicangkul, rumputnya diambil. Nah, sisa rumput yang tidak terpakai itu akan menjadi limbah. Kemudian limbah industri ya. Limbah industri ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri ya, baik industri besar maupun industri kecil. Nah, yang berdasarkan sumbernya berikutnya yaitu limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan ya. Dan yang terakhir yaitu limbah domestik ya. Limbah domestik ini biasanya limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Sampah-sampah rumah tangga ya. Nah, itu dari berdasarkan sumbernya. Nah, di kelompok yang ketiga ada berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya, limbah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang kita kenal dengan limbah organik dan anorganik. Kalian lihat pengertian di sini. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik ini mengandung unsur karbon. Nah, limbah organik ini dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya pada kulit buah dan sayur ya. Kemudian kotoran manusia dan kotoran hewan. Nah, sedangkan limbah anorganik yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk ya. Dan limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon ya. Contohnya kalian mungkin tahu ya, plastik dan beling itu pecahan kaca dan baja. Oke, baik, kita lanjut. Nah, itu adalah pembagian limbah berdasarkan senyawanya. Itu ada dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Nah, biasanya jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu ya. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan organik ya, yang dapat dimanfaatkan sebagai produk pengolahan atau produk kerajinan ya. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengolahan secara kreatif ya, untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan dari limbah ini, kalian harus selektif ya, bisa memilih mana yang mau dibikin kerajinan
yang mudah ya dan yang tidak. Nah, di Indonesia itu memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan ya. Produk karya kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam ini selalu berkembang dan telah dikenal di mancanegara ya. Jadi jangan dikira limbah itu sudah tidak bermanfaat ya. Bahkan limbah itu bisa diekspor ya, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan ya, atau handmade ya, handmade. Nah, dari tangan-tangan terampil dan pemikir kreatif inovatif karya bangsa ini ternyata cukup dikagumi ya oleh bangsa lain. Nah, karena itu kalian patut bangga ya akan hal tersebut. Nah, kalau kalian ingin tahu karya-karya atau contoh-contoh kerajinan limbah organik, seperti biasa kalian bisa browsing dari Google ya. Kalian bisa tahu banyak di situ jenis-jenis karya yang sudah dibuat oleh orang-orang yang kreatif ya. Nah, itu. Oke, baik, kita ke materi selanjutnya yang kalau tadi prinsip dari kerajinan bahan lunak, sekarang ada jenis dan karakteristik bahan limbah lunak ya. Nah, limbah lunak ini adalah mengacu pada kata sifat lunaknya. Jadi nanti karena di sini judulnya limbah lunak ya, jadi nanti yang akan kita pelajari yaitu limbah yang bersifat lunak. Contohnya seperti apa? Limbah lunak seperti apa? Yang tahu? Nah, contohnya seperti kulit jagung, ya, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, kemudian limbah pelepah pisang, limbah kertas, dan lain-lain yang bentuknya atau sifatnya lunak ya. Nah, jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak ini memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat ya dibanding limbah yang keras. Yang pertama dari limbah yang lunak itu akan kita bahas dari jenis limbah lunak anorganik ya. Nah, limbah lunak anorganik ini biasanya lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah kembali menjadi produk kerajinan ya. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik dan berkualitas ya. Contoh limbah lunak anorganik ini yaitu daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas dan pelepah pisang ya. Nah, jenis dari limbah lunak yang kedua yaitu limbah lunak anorganik ya. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk atau lentur dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai, namanya juga anorganik jadi sulit terurai atau mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama ya. Limbah lunak anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik atau dari sampah rumah tangga ya. Nah, contohnya ada plastik kemasan ya,
ada kotak kemasan, ada kain perca, ya, ada karet sintetis, dan styrofoam ya. Itu limbah lunak anorganik ya. Limbah plastik kemasan itu apa? Contohnya seperti bungkus kopi ya. Kemudian ada bungkus permen. Ada apa lagi? Ada bungkus susu ya. Nah, yang susu saset itu ya. Nah, itu namanya plastik kemasan. Kalau limbah styrofoam kalian mungkin tahu ya, limbah styrofoam bekas kotak nasi, nah itu dari styrofoam. Dan masih banyak lagi. Ada bekas kotak susu ya. Nah, itu yang tidak atau mungkin bisa diurai tapi agak lama ya. Nah, berikutnya ada cara pengolahan bahan limbah lunak ya. Nah, untuk mengolah bahan lunak ini atau bahan limbah lunak ini, kalian memerlukan pengetahuan yang memadai ya. Kalau kalian nggak tahu cara mengolahnya ya nanti akan jadi limbah ya. Maka dari itu sebelum kalian melakukan pengolahan bahan limbah lunak ini, kalian harus punya pengetahuan yang memadai ya, agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah yang baru. Artinya kalau kalian melakukan pengolahan tanpa pengetahuan yang memadai, maka akan muncul limbah baru dari hasil kalian. Tapi kalau kalian tahu, kreatif sih, nanti akan menghasilkan karya yang berharga. Oke. Itu ya. Jadi untuk pengolahnya ini, kalian paling tidak hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif ya, agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini bisa diminimalisasi atau bisa dikecilkan ya. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip pengolahan bahan limbah lunak yang sering kita kenal dengan 3R. Yang pertama atau yang A yaitu mengurangi atau bahasa Inggrisnya reduce ya. Reduce ini artinya kita meminimalisir ya, atau mengurangi barang atau materi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari limbah ya. Semakin banyak kita menggunakan material yang yang bisa menimbulkan limbah, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, untuk itu prinsip yang pertama yang dikenal dengan mengurangi atau reduce ini harus kita terapkan. Contohnya, kalau kita membeli es ya, supaya tidak menimbulkan sampah plastik, lebih baik kita membawa gelas ya, atau gelas plastik ya. Itu contohnya. Nah, prinsip yang berikutnya yaitu ada menggunakan kembali atau reuse ya. Menggunakan kembali ini artinya kita bisa memilih barang-barang yang bisa kita pakai kembali ya. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Contohnya kalau untuk beli es ya tadi Bapak. Kalau kita menggunakan gelas itu setelah esnya habis bisa dicuci dan bisa dipakai kembali. Tapi kalau kita memakai plastik, kalau habis plastiknya pasti dibuang ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan kembali atau reuse. Itu ya contohnya ya. Yang terakhir yaitu mendaur ulang atau recycle. Nah, barang-barang yang sudah tidak serbaguna atau tidak berguna didaur ulang lagi, ini biasanya
diambil oleh para pemulung ya, sehingga mereka bisa menjual kembali barang-barang yang sudah kita buang. Tapi tidak semua barang bisa didaur ulang ya. Namun jangan berkecil hati, saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang bisa memanfaatkan sampah menjadi barang lain ya. Barang lain ini contohnya untuk bahan kerajinan ya. Nah seperti ini logonya ya, ada reduce, reuse, dan recycle. Jadi limbah yang kita buang itu bisa kita manfaatkan kembali dan kita bisa daur ulang. Dengan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan, dapat dikatakan kita telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan kita. Selain itu, kita dapat kegiatan ini dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi, keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, mari kita jaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang tidak bisa hancur ya. Mari kita jaga lingkungan kita untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Nah, setelah kalian tahu jenis-jenis dan karakteristik sampah, kalian tahu bagaimana harus menanggulangi sampah. Bapak harap bisa merubah kehidupan kalian supaya kalian tetap sehat ya. Bayangkan kalau kalian hidup dengan sampah yang berserakan, satu pasti bau ya, kedua kalian juga tidak akan sehat karena banyak bakteri-bakteri yang tumbuh di sampah-sampah itu ya. Jadi Bapak berpesan sama kalian, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memilih dan membuang sampah dan bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah ya. Tidak ada gading yang tak retak, artinya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.